Halo sahabat YouTube dan Dusana-Dusana. Alhamdulillah cuaca terang sekali. Sinar matahari memberi kehangatan yang luar biasa pada pagi ini. Saat ini sekitar pukul 9 pagi para sahabat YouTube dan Dusana-Dusana. Inilah suasana yang dapat kita temui di kawasan pinggir pantai, di garis pantai Kota Pariaman. Nah, jadi dari sini ke arah kanan saya ini atau ke arah kiri kamera ya, nah, itu merupakan kawasan Karanau. Jadi ada muaro sungai di arah selatan dari pusat kota. Muaro Karanau non jauh di sana. Nah, sayang kita terbatas untuk menzoom ya. Kira-kira di sanalah Muaro Karanau. Di sana juga terdapat tempat pelelangan ikan dan merupakan kawasan yang cukup cantik ya kalau sore hari ataupun pada waktu pagi hari. Saat ini panas matahari sudah mulai mengeluarkan hawa panasnya. Oke, para sahabat YouTube dan Dusana-Dusana, kali ini saya akan mencoba menelusuri kawasan tepi ombak, dimulai dari Lohong ya. Nah, ini di depan saya ini jauh di daratannya itu terdapat sebuah musola atau surau ya, Ar-Rahman. Nah, jadi ada musola Ar-Rahman di Lohong ini, Pasir Lohong. Jadi lokasi saya berdiri ini adalah Pasir Lohong. Nah, jadi nanti saya akan dari Pasir Lohong ini menuju ke arah Pantai Gandoria. Oke, ikuti konten ini sampai akhir dan jangan lupa berikan subscribe, like, komen, dan share agar menambah semangat dalam menghadirkan konten-konten terbaru di channel ini. Oke, salam dari tepi ombak. Sahabat YouTube dan Dusana-Dusana, kita mulai perjalanan menyisir tepi ombak ini dari Pasir Lohong menuju ke arah Pantai Gandoria. Nah, di depan kita ini. Jadi kalau arah kita ini pada saat ini para sahabat YouTube dari arah selatan menuju ke arah utara. Di Lohong ini para sahabat YouTube ada sebuah taman di mana nama mendiang Bupati Anas Malik yang dulunya sangat berperan dalam mengembangkan Pariaman secara menyeluruh atau Piaman Laweh ya para sahabat YouTube dan Dusana-Dusana. Beliaulah yang mengembangkan dan meletakkan dasar-dasar daerah ini menjadi daerah yang terbuka, daerah yang banyak dikunjungi oleh banyak orang yang berdatangan dari luar Pariaman. Jadi di kanan kita ini ada sebuah taman, nama tamannya Taman Anas Malik. Nah, jadi di Lohong, arah selatan dari pusat kota Pariaman, dari kawasan utama Pantai Gandoria. Perlahan kita menuju ke arah utara. Ombak termasuk jinak ini para sahabat YouTube dan Dusana-Dusana. Di Pasir Lohong ini para sahabat YouTube dan Dusana-Dusana berbatasan dengan
Kelurahan Pasia. Kalau dulu Jorong Lohong bersebelahan dengan Jorong Pasia. Di hadapan kita ini, para sahabat YouTube dan Dusana-Dusana, merupakan labuhan nelayan tradisional Riak Laut. Nah, jadi di sini pada beberapa waktu terakhir ini cukup ramai perahu-perahu yang berlabuh di sini, dan ada banyak nelayan-nelayan tradisional yang berlabuh perahunya di labuhan nelayan tradisional Riak Laut. Nah, umumnya ikan-ikan karang, kerapu, capa, gabu, yang ada ikan-ikan, terutama ikan laut dalam ya, itu banyak dipancing oleh nelayan-nelayan yang ada di labuhan Riak Laut ini. Pada saat ini yang terlihat di pantai pada pagi ini sebenarnya lebih banyak lagi dari apa yang kita lihat ini. Jadi sudah ada banyak perahu-perahu nelayan yang turun melaut pada waktu subuh-subuh atau sebelum subuh. Begitu juga pada waktu pagi sekitar pukul 6 atau pukul 7 tadi sudah banyak yang turun melaut. Ini hanya beberapa perahu yang masih berada di pantai, di labuhan nelayan Riak Laut. Labuhan nelayan Riak Laut ini dalam beberapa waktu ini memang sebuah kelompok nelayan yang cukup ramai anggotanya ya, nelayan-nelayannya, dan juga banyak nelayan-nelayan lebih memilih berlabuh di labuhan ini. Memang para nelayan membutuhkan sebuah persatuan ya, soalnya perahu ini mau turun mau naik lagi ke pantai itu harus dibantu oleh tenaga-tenaga, tidak bisa sendiri menaikkan perahu ataupun menurunkan perahu saat akan pergi melaut. Jadi di kalabuhannya ada banyak teman-teman dan sesama nelayan, otomatis akan banyak tenaga yang dapat membantu menurunkan ataupun menaikkan kembali perahu ini ke pantai. Dan itu artinya memang diperlukan suatu semangat yang gotong royong. Terlihat di kawasan labuhan nelayan Riak Laut ini ada sejumlah perahu-perahu pada saat ini dicat dengan warna-warni yang mencerong ya, meriah ya. Alhamdulillah, ini sebuah pemandangan yang cukup mengasihkan dan menyenangkan pandangan mata, juga membuktikan perahu-perahu ini dirawat dengan baik, bahkan juga dapat menjadi view bagi mereka yang berkunjung ke kawasan pantai di Pariaman ini. Jadi kalau para sahabat YouTube dan Dusana-Dusana berkunjung ke kawasan pantai di Pariaman, silahkan menuju ke arah selatan dari pusat
Pantai Gandoria ya, kawasan utamanya menuju ke selatan, nanti akan bertemu dengan labuhan-labuhan nelayan yang perahu-perahunya ada di kawasan pantai. Sementara di Pantai Gandoria sendiri, di kawasan utama itu tidak akan ada perahu yang para sahabat YouTube dan Dusana temukan. Maklumlah kalau sudah berkunjung ke kawasan pantai, pasti ingin mengabadikan diri dengan perahu-perahunya. Oke, para sahabat YouTube dan Dusana, kita meneruskan perjalanan lagi dari kawasan Labuhan Nelayan Riak Laut. Kita menuju terus ke arah utara. Kita akan sampai ke kawasan Labuhan Nelayan Pasies Pakat. Oke, kita akan terus menyisir ombak ini, tepi ombak, dan cuaca sangat cerah dan terang benderang dan cukup bagus. Kita dapat mengambil gambar pada kali ini, para sahabat YouTube dan Dusana. Di depan kita ini merupakan labuhan kelompok nelayan Pasies Pakat. Ini sayang sekali ya, cuacanya bermendung. Jadi banyak pengunjung-pengunjung yang datang dari luar Pariaman yang baru satu kali ya. Umumnya tujuan utamanya hanya ke kawasan Pantai Gandoria. Sementara kalau yang sudah ada satu kali dua kali berkunjung, banyak juga yang memilih titik lokasi untuk bersantai ya di kawasan arah selatan ini. Tentu saja di dekat-dekat pelabuhan nelayan tradisional ini. Ada Riak Laut yang baru saya datangi tadi, tempat memulai perjalanan menyisir tepi ombak ini. Kemudian ada pelabuhan nelayan tradisional Pasies Pakat. Ini sudah ada, kita sudah masuk ke pelabuhan mereka. Di sini tidak banyak tapak perahu-perahu yang berlabuh di sini. Memang sama juga dengan ombak ini. Kadang-kadang hempasannya kuat sekali, kadang-kadang malah lembut, membuai kita ya. Begitu juga kehidupan nelayan. Kadang-kadang banyak sekali yang mengandalkan hidup di laut, memiliki biduk-biduk. Inilah labuhan nelayan Pasies Pakat. Ada sebuah kapal motor yang melayani penumpang ke Pulau Ansoduo, lagi sedang naik dok ya, lagi diperbaiki. Itu di sana, lagi diperbaiki. Sementara ini ada perahu nelayan. Kalau tidak salah ada 2 perahu nelayan yang sudah berangkat ini melaut pada hari ini. Mudah-mudahan nanti dapat kita review sedikit apabila kepulangannya pada saat saya masih berada di kawasan pantai ini. Oke, kita lanjut ke arah utara terus, ke arah labuhan nelayan Putra Bahari yang berdampingan dengan kawasan utama Pantai Gandoria, objek wisata ya. Banyak sekali kayu-kayu yang dihanyutkan dalam potongan kecil ataupun potong besar dari hulu sungai sehingga memasuki laut. Kemudian dibawa oleh ombak, dibuang ke pinggir, karena laut tidak ingin kotor ya. Laut juga ingin bersih.
Ya, dari sini pelabuhan nelayan tradisional Pasir Sepakat ya. Di sini di belakang Monumen Pemuda ASEAN ini, dalam beberapa waktu terakhir ini dibersihkan. Dulu ini ramai sekali tanaman tapak kuda, kemudian dibersihkan. Tampaknya di sini sudah dijadikan lapangan bola kaki ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lokasi ini diamankan dari kegiatan berdagang. Jadi mendirikan pondok atau apa ya. Mudah-mudahan dari pelabuhan nelayan Putra Bahari di sana ya sampai ke pelabuhan Pasir Sepakat ini, mudah-mudahan tidak dijadikan sebagai kawasan berdagang dan memang benar-benar menjadi ruang publik yang bersih dari payung-payung dan tenda-tenda pedagang. Dan ini lapangan bola kaki ini memang sudah sulit sekali saat ini para sahabat YouTube dan bisa di sana ada banyak anak-anak muda kita, generasi muda kita yang ingin mengekspresikan dalam latihan pada waktu sore atau siang ya dalam berolahraga. Mudah-mudahan melahirkan bibit-bibit pesepak bola dari lapangan yang mungkin dipandang sepele ini. Padahal lapangan-lapangan yang seperti inilah yang melahirkan banyak bakat-bakat luar biasa di dalam dunia olahraga di Indonesia ini. Dari Labuhan Nelayan Pasir Sepakat, kita masuk ke Labuhan Nelayan Putra Bahari. Cahaya matahari kembali menerang. Alhamdulillah. Para sahabat YouTube dan di sana, saya sedikit bergegas ini karena di depan Lurah Karangtinggi yang baru pulang dinas dari Karangtinggi memancing. Wah, melaju perahunya, kita tidak menzoom dan saya berusaha mendekat ke lokasi karena cukup jauh ya para sahabat YouTube. Di ujung sana sudah terlihat teman-teman nelayan membantu Lurah Karangtinggi menaikkan kendaraan dinasnya ke pantai. Oke, kita akan lihat hasil dari beliau memancing yang berangkat pada waktu pagi ke Karangtinggi. Jadi kita akan lihat hasilnya. Mudah-mudahan menghasilkan yang lumayan ini, para sahabat YouTube dan bersana-sana. Oke, akan lihat para sahabat YouTube apakah hasil yang cukup banyak didapat oleh Lurah Karangtinggi. Banyak. Lei. Wah, gadang. Oke nih. Besar sekali gurapu tandang namanya tuh. Gurapu tandang. Iya. Dadon lain dah. Tinggal lah woi. Iya. Lama nih. Kok? Kok ramuang kah? Gumbo tuh menggambo adanya. Menggambo. Enggak. Keluar nih.
Oke, kita coba lihat view dari dermaga apung yang tidak dipakai lagi. Dulunya ini dermaga ini ditujukan untuk para pengunjung yang akan berangkat dan pulang dari Pulau Anso II. Baru saja saya berjalan dari arah selatan tadi, dari arah Labuhan Nelayan Riak Laut ya, menuju ke lokasi ini dengan melewati tepi ombaknya. Nah, jadi dari Riak Laut itu sampai ke sini ada 3 labuhan nelayan, kelompok nelayan ya, kelompok nelayan Riak Laut, Pasia Sepakat, dan Putra Bahari. Jadi pada saat ini kita berada di Labuhan Nelayan Putra Bahari yang langsung berdampingan dengan kawasan utama objek wisata Pantai Gandoria. Nah, jadi ini dermaga apungnya, dan itu di sana adalah Pulau Anso II. Nah, di ujung dermaga ini terlihat ada 2 mancing mania memanfaatkan dermaga yang tidak terpakai ini sebagai spot memancing. Biasanya pada pagi dan sore ini umumnya ramai ini oleh pemancing-mancing mania, baik yang ada di dalam kota Pariaman maupun yang sekitar kota Pariaman. Apabila kita dari sini melayangkan pandangan ke arah utara ya, tapi kita tidak meneruskan perjalanan, cukup sampai di Labuhan Nelayan Putra Bahari ini. Nah, inilah kawasan Pantai Gandoria. Nah, ini sisi selatannya, ini kita mengambil dari sisi selatannya. Nah, nanti di sana merupakan kawasan utamanya ini para sahabat YouTube, berdampingan dengan Muaro Pariaman, di mana 2 aliran sungai, Batang Pampan dengan Batang Piaman bersatu, kemudian keluarnya di Muaro Pariaman. Nah, jadi kita akan coba untuk para sahabat YouTube dan dusana-dusana melihat dari sisi dermaga ini ke arah daratannya, tentu saja ke kawasan utama Pantai Gandoria. Sebenarnya di dalam channel saya ini sudah cukup banyak konten-konten yang saya review sekitar kawasan objek wisata Pantai Gandoria ini dan sekitarnya, termasuk juga kawasan pasar yang berdampingan dengan Pantai Gandoria ini. Cukup cerah pada saat ini, awan kemauannya juga tidak terlalu banyak ya, sehingga memberi aksentuasi langit yang biru. Cahaya matahari memang bersinar tadi, dan sementara di beberapa titik juga terlihat mendung. Mudah-mudahan tidak terjadi hujan. Nampaknya laut cukup tenang para sahabat YouTube dan hijau warnanya. Nah, di sana terlihat ada di antara awan kemauan yang putih juga ada mendung yang tipis. Mudah-mudahan tidak terjadi hujan. Nah, ini kalau kita berdiri dari atas dermaga apung yang tidak terpakai ini, menghadap ke arah utara pada waktu pagi ataupun sore ya, inilah view yang dapat kita lihat ke arah pantai.
Oke, para sahabat YouTube dan Dusana-Dusana, lain waktu kita akan review lagi dari kawasan Pantai Gandoria ini sepanjang garis pantai Kota Pariaman. Oke, terima kasih dan semoga bermanfaat. Mudah-mudahan bagi sanak saudara, sahabat YouTube yang berada di sekitar Provinsi Sumatera Barat yang mau berkunjung ke Kota Pariaman, mudah-mudahan mendapat situasi dan cuaca yang bagus. Oke, salam, terima kasih.